Informasi lainnya pemirsa, polisi mengungkap praktik penambangan ilegal di kawasan konservasi Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Selain mengamankan 3 tersangka, polisi juga menyita ratusan kontainer berisi batu bara yang menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 5,7 triliun rupiah. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Ditipidder Bareskrim Polri mengungkap kasus penambangan ilegal batu bara di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, kawasan konservasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur. Pihaknya menyita sekitar 351 kontainer berisi batu bara yang berada di kawasan blok depo kontainer Udatin PT Pelabuhan Indonesia Persero, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Potensi kerugian negara yang ditimbulkan dalam aksi ilegal ini mencapai 5,7 triliun rupiah. Selain menyita barang bukti, polisi juga menetapkan 3 tersangka. Modus para tersangka dengan membeli batu bara dari penambangan ilegal di Tahura, Bukit Soeharto. Lalu mereka mengemasnya dalam karung dan kontainer serta memalsukan dokumen agar terlihat seolah-olah batu bara tersebut berasal dari penambangan resmi. Adalah biaya hilangnya batu bara akibat pertambangan dari 2016 sampai 2024 ini mencapai 3,5 triliun. Kemudian total biaya kerusakan hutan dalam hal ini kayu seluas 4.236,69 hektar, ini adalah 2,2 triliun. Untuk kerugian lingkungan akan dihitung kembali. Sementara penyelidikan akan terus dikembangkan untuk menjerat seluruh pihak yang terlibat, baik penambang ilegal, pemberi dokumen palsu, maupun pihak-pihak yang membantu melancarkan aksi ilegal ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkap peran mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan 4 tersangka di kasus korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Ya, dalam kasus tersebut, pemirsa, Nadiem Makarim merupakan pihak utama yang merencanakan program pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat ia menjabat sebagai menteri. Tak tanggung-tanggung kerugian negara akibat praktik haram tersebut senilai 9,9 triliun rupiah. Dalam kasus yang masih terus bergulir ini, Kejagung mengungkapkan bahwa program pengadaan digitalisasi pendidikan teknologi, informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek tahun 2020-2022 telah direncanakan sebelum Nadiem Makarim ditunjuk menjadi Mendikbudristek. Nadiem bersama 2 mantan staf susnya telah memiliki perannya masing-masing, yakni Kyuristan dan Fiona Handayani. Adapun Ibrahim Arif masuk ke dalam anggota dari tim review kajian. Hal itu dibicarakan dalam sebuah grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang beranggotakan Kyuristan dan Fiona Handayani bersama Nadiem Makarim. Sementara pada tanggal 19 Oktober 2019, Nadiem Makarim diangkat menjadi Mendikbudristek. Pada bulan Desember 2019, Kyuristan yang menjadi staf sus Mendikbudristek mewakili Nadiem Makarim membahas teknis pengadaan teknologi informasi dan komunikasi menggunakan Chrome OS. Kemudian pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu dengan 2 pihak Google untuk membicarakan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek. Sementara puncaknya pada tanggal 6 Mei 2020, Sriwayuningsi dan Mulyatsyah disebut sebagai pelaksana kebijakan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Keduanya mengikuti rapat Zoom yang dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan saat itu, Nadiem Makarim. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi kembali tegaskan bahwa wakil menteri dilarang rangkap jabatan. Pemirsa, larangan rangkap jabatan ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam sidang putusan yang digelar kemarin.
Gugatan ini dilayangkan oleh Juhaidi Rizaldi Rorington selaku Direktur Eksekutif Indonesian Law and Democracy Studies. Namun Juhaidi meninggal dunia sehingga permohonannya tidak bisa diterima. Pemirsa, meski gugatan ditolak, MK menegaskan bahwa aturan yang melarang menteri rangkap jabatan juga berlaku bagi wakil menteri. Aturan ini didasarkan pada pasal 23 Undang-Undang 39 tahun 2008. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon nomor 21 PU 23 Romawi 2025 dan nomor 98 PU 23 Romawi 2025 tidak dapat diterima. Ya, saat ini ada 30 wakil menteri yang rangkap jabatan. Ya, selain sebagai wakil menteri, pemirsa, mereka juga menjabat sebagai komisaris BUMN. Dan berikut beberapa wamen yang merangkap jabatan. Ya, pemirsa, ada Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat yang juga menjabat sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia. Kemudian ada Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi. Ya, selanjutnya ada Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Ugroseno yang menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping. Kemudian Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer juga rangkap jabatan. Ia menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia. Kemudian pemirsa, ada Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Beralih informasi lainnya, pemirsa, Universitas Gadjah Mada buka suara soal pernyataan mantan Rektor UGM Sofyan Effendi terkait dengan ijazah Joko Widodo. Ya, UGM meminta nama universitas tidak diseret ke ranah politik. Universitas Gadjah Mada menanggapi pernyataan mantan Rektor UGM Yogyakarta Sofyan Effendi soal ijazah Jokowi. UGM memastikan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan yang telah melaksanakan seluruh proses studi sejak tahun 1980 hingga lulus tanggal 5 November 1985. UGM sendiri menghargai pendapat yang disampaikan mantan rektornya dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Namun, UGM meminta jangan menyeret nama universitas ke ranah politik. Saya kira UGM itu sebagai institusi akademik dan dia sudah menjelaskan secara proporsional, dan apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari tanggung jawab akademik dan itu proporsional. Dan kalaupun tiba-tiba Pak Sofyan buat podcast dan sebagainya dan kemudian minta maaf dan seterusnya, yaitu bagian dari juga tanggung jawab beliau gitu. Karena yang jelas jangan menseret juga UGM pada urusan politik, soal blocking politik dan seterusnya. Sebelumnya Rektor UGM tahun 2002-2007 Sofyan Effendi menyebut ijazah Jokowi palsu dan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan program sarjana. Hal itu ia sampaikan saat berbincang dengan ahli digital forensik Rismond Sianipar dan disiarkan langsung di kanal YouTube-nya. Belakangan, Sofyan Effendi menarik ucapannya dan meminta maaf atas apa yang ia sampaikan tentang ijazah Jokowi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.